Shalom, salam eksposisi Alkitab M116. Kita akan belajar apakah hewan peliharaan bisa masuk surga. Alkitab tidak memberikan ajaran yang jelas tentang apakah hewan memiliki jiwa atau apakah hewan peliharaan kita akan masuk surga. Namun kita dapat menggunakan prinsip-prinsip umum Alkitab untuk memperjelas pokok bahasan ini. Kita mungkin dapat membuat tebakan yang masuk akal. Alkitab menyatakan bahwa manusia Kejadian 2 ayat 7 dan hewan Kejadian 1 30 6 17 7 ayat 15 dan ayat 22 memiliki nafas hidup. Artinya baik manusia maupun hewan adalah makhluk hidup. Perbedaan utama antara manusia dan hewan adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, tetapi hewan tidak. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti juga bahwa manusia seperti Allah dalam beberapa hal. Mereka memiliki pikiran, emosi, kehendak, mereka mampu bernalar dan berkreasi. Mereka memiliki bagian spiritual yang berlanjut setelah kematian. Jika hewan termasuk hewan peliharaan kita, memiliki roh atau jiwa, aspek imaterial, maka kualitasnya pasti berbeda, lebih rendah. Perbedaan ini mungkin berarti bahwa jiwa hewan itu tidak terus ada setelah kematian. Allah menciptakan hewan sebagai bagian dari ciptaannya yang sangat baik, Kejadian 1 ayat 31. Kemudian ketika tiba saatnya untuk membersihkan dunia dari kejahatan manusia melalui banjir global, Allah memelihara kerajaan binatang. Mereka cukup penting dalam rencana Allah untuk memberikan perintah ini kepada Nuh. Dari segala yang hidup, jantan betina haruslah engkau membawa ke dalam bahtera itu dua pasang, supaya mereka tetap hidup bersama-sama dengan engkau. Kejadian 6 ayat 19. Tentu saja ini tidak berarti bahwa hewan peliharaan kita ada di sorga, tetapi ini menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap binatang dan bahwa dunia tanpa binatang bertentangan dengan rencananya. Semua ciptaan termasuk binatang terpengaruh oleh kejatuhan manusia dan menderita karena dosa kita. Namun ada pemulihan yang dijanjikan, tetapi segala ciptaan telah takluk kepada kutuk Allah, tetapi dengan penuh harapan menantikan hari di mana mereka akan bergabung dengan anak-anak Allah dan dalam kemerdekaan yang mulia dari kematian dan kebinasaan. Roma 8 ayat 20 sampai 21. Suatu hari ciptaan Allah akan mengalami kebebasan dari berbagi dalam kemuliaan anak-anak Allah. Apakah ini berarti bahwa hewan yang telah mati itu akan dibangkitkan? Mungkin saja, tetapi bagian ini tidak secara eksplisit mengatakan itu. Pasti akan ada hewan di bumi selama kerajaan milenium. Serigala, macan tutul, kambing, sapi, singa, beruang, ular kobra, ular berbisa. Semuanya disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 8. Tidak peduli seberapa bahaya beberapa dari hewan-hewan ini di dunia saat ini. Di milenium, tidak akan ada lagi yang berbuat jahat dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Yesaya 11 ayat 9, bandingkan Yesaya 65 ayat yang 25. Tidak ada alasan mengapa tidak ada hewan peliharaan atau hewan di bumi yang baru juga. Wahyu 21 ayat 1. Mustahil untuk mengatakan apakah beberapa hewan yang disebutkan sebagai bagian dari kerajaan mungkin adalah hewan peliharaan yang kita miliki di bumi ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu adil dan bahwa ketika kita sampai di surga, kita akan menemukan diri kita sepenuhnya setuju dengan keputusannya tentang masalah ini, apapun itu. Itulah podcast M116, apakah hewan ada di surga.